Netizen sindir keluarga istri pertama ayah Tiko yang tiba-tiba muncul setelah Tiko dan ibu Eni viral. Baru-baru ini viralnya kisah seorang anak yang bernama Tiko dengan tulus merawat ibunya yang sedang depresi atau ODGJ selama belasan tahun di sebuah rumah yang awalnya terlihat tak terawat. Namun setelah viral, banyak relawan dan warga yang pada akhirnya membantu membersihkan rumah mereka. Bahkan setelah viral, Tiko sekarang banyak diundang di acara-acara TV. Tapi, setelah Tiko dan Ibu Eni viral karena banyak yang membantunya, tiba-tiba muncul keluarga istri pertama ayahnya Tiko yang tak suka Tiko dan ibunya viral. Bahkan mereka berkata kalau Tiko itu bukan anak Ibu Eni, dan parahnya lagi mereka akan laporkan Tiko ke polisi. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama Ibu Eni. Dan jadi kita tekankan Mbak, kalau dia berani lagi untuk mengungkap ini atau kemanapun, kita akan menuntut Mbak. Itu namanya pencemaran nama baik dan fitnah. Sontak para netizen pun pada geram dengan keluarga istri pertama ayah Tiko tersebut. Hingga para netizen pun banyak beri sindiran pedas seperti ini untuk keluarga istri pertama ayah Tiko. Selama belasan tahun kemana aja? Giliran Tiko dan Ibu Eni viral baru muncul. Mau rebut harta dan rumah Tiko ya? Ujar netizen. Bagaimana status anak itu sebenarnya? Apa tuh maksud pernyataan itu? Sorry ya, kayak gue jadi akhirnya jadi netizen yang suka nuduh-nuduh, yang suka berspekulasi. Tapi emang aneh, kenapa dia mesti ungkit-ungkit gitu? Ini nih kayaknya ada bau-baunya bahwa secara tidak langsung si cucunya bapaknya Tiko itu pengen bilang bahwa Tiko tidak berhak atas rumah itu. Tahu. Itu rumah ada di Jakarta. Rumah sepetak aja harganya bisa fantastis. Apalagi ini rumah mewah yang begitu gede dan punya nilai historis yang ya gara-gara viral ya. Jadi punya nilai jual lebih gitu. Kenapa? Maksudnya apa nih? Terus juga bilang Tiko menjelek-jelekan bapaknya. Sorry ya. Sepenangkapan saya, sepenglihatan saya, sependengaran saya dari video-video yang beredar, dari wawancaranya di mana-mana gitu, Tiko sama sekali tidak pernah menjelekkan ayahnya loh. Dia selalu bilang kalau memang faktanya kan ayahnya pergi gitu. Terus juga dia bilang alasan bapaknya pergi dia nggak tahu. Terus orang tuanya bertengkar ribut juga dia nggak tahu. Ya kan, dia cuma menjelaskan gitu. Terus kalau dia nunjukin album foto, wajar lah, orang kan nanya yang mana bapakmu. Ya udah dia kasih lihat gitu. Terus juga dengan foto-foto waktu dia masih kecil, rumah itu di masa lalu. Nggak ada pikiran yang gimana waktu itu ya. Kita sebagai penonton ya, kayak gitu. Ya udah segitu aja. Nggak menangkap gitu. Dan kalau ya pastilah ya kalau misalnya mungkin gitu, jangan menjelekkan maksudnya mungkin ya ibunya Tiko itu, Ibu Eni, mungkin memang pernah salah menikah dengan pria yang sudah punya istri gitu. Tapi ya nggak salah juga, wong bapaknya yang mungkin tukang kawin. Maaf ya, saya nggak bermaksud ini mungkin gitu kan. Nah, itu kan kesalahan orang tuanya gitu kan. Dan kalaupun sekarang kan ibunya itu udah sakit mental begitu, ya anggap aja dia udah menerima karmanya. Tapi Tiko, dia tuh nggak salah. Waktu ditinggal tuh umurnya baru 10-11 tahun. Ya kan, lu bayangin nggak? Sebagai anak kecil lu harus ngurusin ibu lu yang sakit mental, yang gak bisa ngapa-ngapain, dalam kondisi gak punya uang, listrik di rumah kagak ada, air kagak ada. Lu bisa gak hidup kayak gitu? Dia bisa bertahan sampai saat ini dalam kondisi waras, masih sayang sama orang tuanya, bisa ngurusin. Itu udah puji Tuhan, alhamdulillah banget. Coba kalau kita bisa gak bertahan sampai ke sana, aduh gak gila aja udah bagus. Sumpah deh. Intinya adalah sumpah, menurut gua nih ya, terserah lah ya gitu. Cuman maksud gue adalah, kok bisa ya lo kayak gitu ya? Kalau misalnya lo punya masalah gitu karena kakek lo itu menikah beberapa kali gitu ya udah lo ceritakan aja gitu, kenapa gitu. Maksudnya kenapa lo jadi harus bilang dan ngancam-ngancam lo mau
mempolisikan gitu siapapun rumah produksi yang mau bikin cerita Tiko gitu. Itu emang lo bisa mau mempolisikan? Hah? Coba deh lu belajar hukum dulu deh, bisa nggak? Emang Tiko ngomong apa gitu loh? Maksud gue adalah Tiko hanya berbicara berdasarkan fakta yang dia tahu gitu, bukan fakta yang lu tahu gitu kan. Makanya kalau misalnya lu mau koreksi sekarang, waktunya lu koreksi, lu cerita gimana, bukannya lu malah marah-marah terus ngancem-ngancem. Coba kau tinggal dulu di rumah tanpa air, tanpa listrik ya. Mau lama-lama deh, setahun deh, bisa nggak lo? So gue jadinya, aduh ya Allah, jadi emosi. Intinya ya guys, please, kita sebagai sesama umat manusia nggak boleh kayak gitu. Intinya kita harus ngerti Tiko ini udah ngalamin yang menurut gue berat banget, yang gak semua orang bisa alami. Gue pengen nangis ngomongnya, serius gue. Terlepas dari mungkin ibunya melakukan kesalahan di masa lalunya dan ibunya sudah menanggung yang namanya karmanya gitu sampai akhirnya dia sakit mental. Kalian harus bayangin ya, orang tuh kalau sampai di titik dimana mereka sakit mental itu berarti cobaannya udah luar biasa, yang kita udah gak kebayang kayak gimana ya gitu. Jadi menurut gue Bu Ani sudah mendapatkan karmanya gitu, tapi Tiko ini gak tahu apa-apa dan dia gak salah apa-apa. Dia gak bisa memilih dia lahir dari orang tua yang seperti apa. Itu yang harus digarisbawahi. Gak tahu kenapa gue mencium bau-bau kayaknya ya si cucunya ini kepengen rumah yang ditinggali oleh Bu Eni dan Tiko. Tapi gue gak tahu ya, sebutlah aku netizen yang sotoy, tapi kayaknya kayak gitu. Langsung nyinyir gue, sumpah. Kesel gue. Gila kali, emang lu pikir gampang ya? Hah? Ngurus orang tua yang dalam kondisi kayak gitu? Hah? Orang tua tuh paling gampang ngurus anak, bisa ngurus anak ya, karena memang sudah dewasa. Ini Tiko umurnya baru 10 tahun, ngurus ibunya yang udah skip, yang udah gak ngerti, udah gak kenal orang. Tinggal di rumah yang kayak gitu, bisa-bisanya lu nongol di media terus mau nyerang dia gitu, gila kali. Sebagai orang yang ngikutin vlognya tentang Tiko dan Ibu Eni dari awal sampai sekarang ya, dan aku tahu semua gimana cara bahasa, pilihan kata, komunikasi yang dipakai si Tiko. Tidak pernah dia menjelekkan ayahnya, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah saksi hidup. Terus tiba-tiba muncullah si Ibu Uri dan juga si Ibu Ika ini yang mengaku bahwa dia adalah anak dan juga cucunya dari si Pak Muji, dimana itu adalah ayahnya Tiko. Yang dimana dia langsung marah-marah, langsung bilang kalau harusnya Tiko jangan bilang dong kalau misalnya yang saya itu seperti ini apa segala macam. Buat kalian yang udah nonton, kalian pasti tahu lah isinya gimana. Akhirnya aku flashback lagi ke video sebelumnya. Aku gak salah dengar kan gitu, aku gak salah lihat kan. Kalau memang aku tahu si Tiko tuh gak pernah bilang kok dia saksi hidup. Dan itu aku gabungin tadi video sebelumnya bahwa si Tiko bilang katanya, kabarnya. Bagus dong bahasanya, katanya, kabarnya, dari yang dia tahu. Jelas sangat di situ. Ini si Ika, Ibu Ika gitu. Guys, gimana? Siapa yang hari ini udah nonton vlognya dari Mbak Novi Pratiwi? So finally ya, akhirnya kita menemukan kabar dan juga informasi tentang seputar ayahnya Tiko, yaitu Bapak Herman Muji Susanto. Dan ternyata kabarnya si Pak Herman ini tuh sudah meninggal tahun 2015 yang lalu. Dan di vlognya Mbak Novi ini klarifikasi dari anak, cucu dan juga menantunya dari si Pak Herman dari istrinya yang pertama. Buat kalian yang belum nonton, sebelum berkomentar, nonton dulu sampai full, sampai habis, gimana emosinya sudah terkumpul, baru nanti kalian komen di sini ya. Biar tidak ada miskomunikasi di antara kita, oke? Jadi hari ini ada dua nama yang menurut aku sangat menohok. Yang pertama adalah Ibu Uri Muji Astuti dan juga Ibu Ika yang katanya adalah cucunya dari Pak Herman. Menurut informasi dari Bu Uri ini bahwa Pak Muji ini sempat menikah 3 kali. Yang pertama sama istri pertamanya, yaitu ibu dari Ibu Uri ini, ya kan, punya 2 orang anak. Anaknya yang kedua itu juga sudah meninggal, jadi tinggal Bu Uri inilah satu-satu anaknya. Pernikahan kedua tidak punya anak. Pernikahan ketiga menikahlah sama Ibu Eni dan itu poin yang pertama. Poin yang kedua, katanya Bu Eni ini memang wataknya kurang baik waktu itu. Poin yang ketiga, katanya Pak Muji ini diusir dari rumah itu, meninggalkan harta benda dan juga perusahaannya. Poin yang keempat, bahwa keluarga dari Pak Muji ini sempat mendapat perlakuan tidak baik atau kurang baik dari Bu Eni semasa dulunya. Termasuklah si Ibu Ika ini yang katanya cucunya
Pak Herman ini, Pak Muji ini. Anak Pak Muji dan juga cucunya ini yang menyebut Pak Muji itu adalah eyangnya juga mengatakan bahwa jadi Tiko dan Ibu Eni itu tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan sebaik itu karena mereka ditinggalkan dalam keadaan kaya dengan harta benda. Jadi nggak perlulah dikasihani seperti itu. Oh ya, ingat juga ya tadi ada poin bahwa di mana Pak Muji itu diusir dan disuruh untuk meninggalkan perusahaannya. Aku dengerin lah ini vlognya sampai habis kan. Sebenarnya apa sih inti tujuan dia ngomong antara Bu Uri sama si Ika ini itu lebih kayak dominannya si Ika, anaknya. Aku dapet nih poinnya. Sebenarnya dari keseluruhannya aku menemukan bahwa garis merahnya ada dendam di antara si Ika ke Bu Eni, sehingga berimbaslah ke si Tiko. Sampai si Ibu Ika ini menuduh kalau si Tiko ini seolah-olah sebagai saksi hidup. Di vlog yang mana ya Tiko ada ngomong gitu? Gak ada tuh. Selama Tiko menceritakan kisahnya aja dia cuma bilang katanya, dugaannya. Berarti kan dia hanya menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Gak salah, dia bukan menyampaikan hoax. Dan masih ada keganjilan. Kalian tahu kan kasus Tiko sama Ibu Erni yang tinggal di rumah mewah, tidak ada air, tidak ada listrik, dan sempat viral juga kemarin. Sekarang si Tiko ini udah dipanggil diwawancara di mana-mana, dan perlu kalian ketahui kalau misalnya dia itu ditinggal ayahnya waktu itu masih kecil banget, umur 6 tahun, umur 5 tahunan. Sekarang cucu dari bapaknya dia itu mau nuntut dia gara-gara katanya menjelek-jelekan nama kakeknya. Kalian bayangin ya, si Tiko ini udah hidup 11 tahun di rumah itu tanpa listrik, tanpa air, dan dia itu merawat ibunya seorang diri. Sekarang dia difitnah macam-macam, kayak dia itu bukan anak kandung, terus abis itu juga dia menjelek-jelekan kakeknya, yang dimana gue baca kalau misalnya dia tuh ngomong cuman kayak, setahu saya ayah saya pergi gitu doang. Dan itu wajar banget karena dia mengetahui hal itu waktu dia umurnya 5 tahun atau 6 tahun, dia nggak tahu cerita yang sebenarnya kayak gimana. Tiba-tiba keluarga dari si bapak ini kucuk-kucuk pengen melaporkan dan marah-marah. Gue liat tuh podcastnya. Dan kalau misalnya kita ngomong nih tentang masalah Ibu Erni sama bapaknya Tiko, itu kan menurut gue adalah permasalahan ibu sama bapaknya. Tiko yang masih kecil saat itu dia nggak tahu apa-apa, dan dia itu nggak bisa minta untuk dilahirkan dari ibunya itu siapa. Lagi pula ya, menurut gue si Ibu Erni ini sejahat apapun dia tuh sudah menanggung karmanya gitu loh. Kalian bayangin aja dia sampai kena mental. Orang yang kena mental itu kan berarti depresinya luar biasa. Dan Tiko di sini posisinya dia tuh nggak bisa disalahin sama sekali karena dia bener-bener nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Dan waktu gue denger dia ngomong juga biasa aja, dia tuh kayak nggak ada menjelekkan sama sekali. Dia cuma berbicara apa yang dia ketahui tentang ayahnya. Ini keluarganya luar biasa sih menurut gue. Tiba-tiba datang ke permukaan setelah sekian tahun nggak ngebantuin apa-apa, tiba-tiba pengen memenjarakan si Tiko. Nggak punya hati sih kata gue. Menurut kalian gimana? Oke, di sini saya akan tanggapin perkataan ibu bahwa Tiko ini bukanlah anak kandung dari Ibu Eni. Itu terserah mau Tiko anak kandungnya, mau Tiko itu anak pungut ataupun anak peliharaan yang ibu katakan itu ya. Saya tidak peduli. Yang menurut kacamata saya, Tiko ini anak baik, anak soleh, diam, menjaga ibunya dalam keadaan depresi atau ODGJ dan dia tidak meninggalkannya. Terserah ya, mau dia anak pungut, mau dia itu anak siapapun, yang jelasnya Ibu Eni itu mempunyai seorang anak yang bernama Tiko dan saya berharap ahli warisnya itu jatuh kepada Tiko.